apa kabarnya Bu Aziz? Alhamdulillah baik, Pak Sunabi. Alhamdulillah sehat. Oke ya Bu Aziz ya. Kita akan melaksanakan supervisi sama Bu Aziz. Namun sebelum kita menuju kelas, masuk kelas, kita mengadakan dulu observasi kelas Bu Aziz ya. Mungkin barangkali Bu Aziz bisa memperkenalkan diri Bu Aziz dulu. Baik, nama saya Nur Aziza. Bidang studi yang saya ampu adalah pendidikan bahasa Indonesia, mengajar di kelas fase F. Oke Bu Aziz, bahasa Indonesia. Oke, nanti Bu Aziz dalam pelaksanaan supervisi nanti tentu Bu Aziz punya telah menyediakan ya semacam tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Bu Aziz ajarkan nanti seperti apa kalau boleh? Tujuan pembelajaran pada pertemuan berikutnya menganalisis unsur pembangun cerita pendek dan menilai tujuan penulis menggunakan diksi tertentu. Oke Bu Aziz ya. Jadi tujuan pembelajaran ini di fase F ya Bu Aziz ya. Oke, tentunya dengan tujuan pembelajaran ini pasti ada area yang akan Bu Aziz kembangkan yang hendak dicapai. Kira-kira apa saja Bu? Area yang akan dikembangkan tadi tujuannya unsur pembangun cerita pendek, tetapi karena tujuan akhir pembelajaran ini adalah menulis cerita pendek, maka setelah menganalisis unsur pembangun terlebih dahulu peserta didik menganalisis kaidah kebahasaannya. Jadi untuk pertemuannya nanti adalah kaidah kebahasaan cerita pendek. Oke, Bu Aziz ya. Jadi inilah nanti area pengembangan yang hendak dicapai dari Bu Aziz ya. Oke, kemudian dalam pengembangan area ini tentu Bu Aziz punya strategi yang sudah disiapkan untuk memasuki kelas. Kira-kira seperti apa strateginya? Salah satu strategi yang digunakan adanya modul ajar, di dalamnya terdapat asesmen, kemudian ada salin dia atau PowerPoint, kemudian pembelajaran diferensiasi. Jadi Bu Aziz menggunakan pembelajaran diferensiasi juga. Ya. Kemudian apalagi kira-kira Bu Aziz? Model yang digunakan atau pendekatannya discovery learning. Discovery. Kira-kira kenapa Bu Aziz memilih di tujuan pembelajaran ini discovery ini? Sebenarnya untuk tujuan akhir dari pembelajaran ini adalah peserta didik menulis cerita pendek secara terbimbing. Jadi metode yang digunakan menulis terbimbing. Tetapi karena ada materi yang harus dicapai peserta didik sebelumnya, maka digunakanlah metode atau pendekatan discovery learning. Ini cocok sekali. Oke, Bu Aziz. Tadi saya lihat ini ada pembelajaran diferensiasi, Bu Aziz. Ya, tentunya sudah beragam, mungkin dari kontennya gitu kan, dari prosesnya kemudian produknya ya. Nah, kalau saya lihat kalau boleh saya menambahkan, ini sepertinya cocok juga nih ditambahkan ada kompetensi sosial emosionalnya Bu Aziz ya. Kira-kira kalau boleh saran ini nanti ditambahkan ya. Ya Pak, terima kasih atas sarannya. Oke Bu Aziz, mungkin itulah kita melakukan observasi sebelum masuk kelas nanti ya di lokal F ya, fase F. Terima kasih Bu Aziz, mudah-mudahan terlaksana besok dengan baik ya. Oke Bu Aziz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap gerak pada rumah gerak mulai. Wa bil Muhammadin nabi
kalau wali kelasnya sudah datang ke sekolah, tolong sama-sama mengingatkan ya, kawan-kawannya sudah pulang dari rumah sakit Rumah Sakit ini. Oke? Dan gimana kabarnya hari ini? Ada yang hujanan tadi pagi berangkat ke sekolah? Siapa yang paling jauh dari rumah ke sekolah? Igir, Rafil, Dasma Wilda. Yang hadir dulu yang siapa? Ya, Fadil, Neni, Dasma Wilda. Neni, Dasma Wilda, Fadil yang dari dulu yang paling jauh ya. Semuanya tadi kita sama-sama hujan tadi pagi karena hujannya mendadak. Tapi alhamdulillah kita semangat ke sekolah. Berarti kita masih butuh dan merasa sangat penting bahwa ilmu itu betapa pentingnya di dalam kehidupan kita. Selain untuk hidup kita di dunia, juga untuk akhirat. Nah, hari ini tunggu aja. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran kita menganalisis unsur pembangun cerita pendek. Nah, Ibu ulang sekali lagi, tujuan pembelajaran kita hari ini menganalisis unsur pembangun cerita pendek. Nah, indikatornya nanti yang mau kita bahas kaidah kebahasaan cerita pendek. Nah, teknik penilaian yang kita gunakan nanti ada dua ya. Teknik penilaian saat kita belajar, saat belajar berlangsung, kemudian pas melaksanakan LKPD-nya atau tugasnya. Tapi saat tampil kelompoknya nanti nilainya ada nilai observasinya, nilai sikapnya juga ya. Ada yang bertanya untuk nilai? Nah, mesti ingat materi kita yang minggu lalu? Apa materi kita minggu lalu? Kita ingat. Siapa yang ingat materi kita minggu lalu? Unsur pembangun cerpen. Apa saja unsur pembangun cerpen? Ada alur. Apa lagi? Apa? Ada latar. Tokoh, mood, ikil. Konflik bagian dari alur. Lantar. Berarti ada satu alur, latar, karakter atau tokoh, penokuha, Waktu, suasana, tempat. itu juga latar. Waktu, tempat, suasana bagian dari latar. Tiga berapa lagi? Konflik masuk di alur. Orientasi strukturnya. Hari ini kita akan belajar kaidah kebahasaan cerpen. Sebelum Ibu lanjutkan kaidah kebahasaan cerpen ini, tolong dengarkan atau simak video berikut. Kali ini bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran kita sebelumnya yaitu mengenai cerpen. Kali ini kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaan. Sudah siap untuk belajar? Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Tadi sudah kita dengarkan, kita lihat video yang tadi. Materi yang kita belajarkan kebahasaan ada di situ. Salah satu yang mau kita, salah satu yang bisa kita lihat saja. Kaidah kebahasaannya. Kaidah kebahasaan yang kita dengarkan dari video tadi. Apa? Menggunakan kata lampau, masa lampau, ya. Kronologis
Misal, meja Rafil, kelompok Rafil membuat tugasnya dengan gaya belajar audio. Kelompok Dasmailda dan kawan-kawan mengerjakan tugas berdasarkan gaya belajar visual. Terakhir kelompok Hadis dan kawan-kawan gaya belajar kinestetik. Setelah didiskusikan bersama, setelah dapat dijelaskan berdasarkan penjelasan kondisi kronologis. Nah, nanti kondisi kronologisnya cerpen ini. Nah, hasilnya kami dapat. Jadi setelah bacakan kami di depan. Iya. Sudah. Menjelaskan kaidah kebahasaan yang ditemukan dalam cerpen yang didapatnya. Kepada kelompok visual dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual akan membacakan hasil diskusi kami. Kelompok kami mendapatkan tugas studi kebahasaan cerpen yaitu konjungsi kronologis dalam cerpen Salah Fitnah. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kami. Konjungsi kronologis. 1. Setiap hari Senin aku berangkat ke sekolah lebih awal. 2. Jam pertama Adi belajar PKN. 3. Sesampai di rumah kulit pintu pagar masih tertutup. 4. Akhirnya aku pamit pulang. 5. Kebetulan dari malam sedang menonton TV dan tak sengaja mendengar. 6. Tadi malam memang Pak Udin beri uang kepada ayah. Demikianlah hasil diskusi kami. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Apakah teman-teman sudah paham? Sudah. Demikian hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan kaidah kebahasaan dan tambahkan apa saja yang mengalami peristiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok STT ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang kata kerja yang menggambarkan peristiwa. Pada teks Karena Fitnah, kami mendapatkan hasil yaitu bermacam cara mereka lakukan agar ayah menerima putra atau putri mereka. Pada kalimat tersebut, kata yang menggambarkan peristiwa yaitu menerima, yang kedua mengeluh, menjawab, memberi, menelpon dan memberitahu. Memberitahu, memberantas, membantu. Hanya itu hasil diskusi kami. Kalau teman-teman ingin bertanya, kami persilahkan. Apakah teman-teman sudah paham? Sudah. Baiklah, banyak maaf kami
tentang kaidah kebahasaan di cerita karena fitnah ditandai dengan istilah aku. Yang kedua, dalam pelajaran yang pertama adalah pelajaran PKL ditandai dengan istilah pacaran. Dan itu hasil diskusi kami. Kalau ada teman-teman yang bertanya, kami berikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ketiga kelompoknya tadi sudah tampil. Kemudian dengan kita pasal kita yang kita bahas baru 3 macam. Pertama, kalimat yang menggambarkan kalimat masa lalu. Yang kedua, konjungsi kronologis terakhir. Yang ketiga, kata kerja yang menggambarkan peristiwa. Dari ketiga tersebut, ada yang ditanyakan? Tidak. Paham? Oke, kalau sudah paham, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Siva bisa? Oke, silakan Siva. Kesimpulan dari materi kita pada kesempatan kali ini yaitu tentang kaidah kebahasaan pada cerpen, yaitu ada 3. Yang pertama, kalimat yang bermakna lampau atau masa lalu. Yang kedua, konjungsi kronologis atau waktu. Yang ketiga, kata kerja yang menggambarkan peristiwa awalannya. Oke, tadi kesimpulan materi kita kaidah kebahasaan yang kita bahas baru 3 dari 7 kaidah. Nah, yang pertama tadi kalimat yang menggambarkan masa lampau, konjungsi kronologis, dan kata kerja yang menggambarkan peristiwa yang ditandai dengan awalan ini. Nah, itu untuk kesimpulan materi kita. Menurut Anda, bagaimana materi kita hari ini? Apakah bisa dipahami? Dari materi tersebut ada yang sulit? Untuk materi berikutnya, menurut Anda bagaimana kita akan lebih menarik lagi materi kita? Cerita. Apa? Bercerita. Oke, minggu besok kita terapkan metodenya dengan bercerita. Baiklah, untuk tugas minggu besok silakan dibaca di rumah, dicari di Google juga boleh. Nah, atau pinjam bukunya di perpustakaan. Materinya bagaimana cara menulis kerangka cerita. Paham? Baik, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kalau istirahat silakan istirahat ya. Nanti ada yang bertanya bilang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melaksanakan supervisi akademik. Ini bagian pasca observasi. Dalam hal ini akan saya coaching, yaitu guru bernama Nur Azizah pada lokal kelas 11 atau PACEF. Kemudian juga didampingi oleh PP kami Bapak Firdaus. Oke, kita mulai saja. Selamat siang Bu Aziz. Selamat siang Pak Sundari. Bagaimana kabarnya Bu Aziz? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah. Oke Bu Aziz, dalam coaching kali ini saya akan menanyakan beberapa buah pertanyaan kepada Bu Aziz terkait pembelajaran yang telah dilaksanakan pada sebelumnya. Oke, yang pertama itu saya akan menanyakan kepada Bu Aziz bagaimana perasaannya setelah melakukan praktek mengajar kemarin. Baik, perasaan saya kalau sebelum memulai praktek pembelajaran saya merasa deg-degan, gugup, agak sedikit gugup gitu. Mungkin karena ada yang mengawasi, ada videonya juga. Tapi semakin berjalannya proses pembelajaran, saya semakin menikmati dan semakin enjoy. Oke, ada perasaan sedikit gugup ya Bu Aziz. Tapi setelah berlanjut,
kemudian enjoy ya. Oke Bu Aziz. Kalau boleh saya tahu, kita ulang-ulang kembali yang kemarin. Kira-kira tahapan-tahapan pembelajaran yang Bu Aziz lakukan kemarin, apa kira-kira yang Bu Aziz lakukan? Untuk tahapan proses pembelajaran sebelumnya, pertamanya saya harus menyiapkan terlebih dahulu modul ajar, kemudian bahan ajarnya, ada juga EKTD itu peserta didik, video, dan media yang disediakan untuk mempermudah atau memperlancar proses pembelajaran. Ya, jadi saya lihat ini Bu Aziz sudah mempersiapkan dengan bagus semuanya, mulai dari bahan ajar, media, dan lain sebagainya. Oke Bu Aziz. Nah, dalam pembelajaran kemarin, kalau boleh ceritakan kembali, apa area pengembangan yang Bu Aziz lakukan kemarin? Baik. Untuk area perkembangan pembelajaran, materi yang diajarkan pada saat pembelajaran ini adalah menganalisis unsur cerpen, menganalisis unsur pembangunan cerpen. Hanya saja setelah menganalisis pembangunan cerpen, saat pembelajaran ini kami peserta didik belajar tentang kaidah kebahasaan cerpen. Iya, tentang cerpen ya, intinya. Oke. Kalau menurut Bu Aziz sendiri, sejauh mana kira-kira area pengembangan tersebut? Apakah sudah berhasil atau gimana? Menurut saya, pembelajaran tersebut sudah berhasil dan maksimal dilaksanakan karena sudah dikelompokkan berdasarkan gaya belajar mereka, seperti gaya belajar kinestetik, audio, dan visual. Mereka juga sangat aktif saat proses pembelajaran. Oke, Bu Aziz ya. Dari berbagai yang dilakukan, sudah mengelompokkan, sudah maksimal. Kemudian pasti ada sedikit kekurangan atau hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran. Kira-kira apa menurut Bu Aziz hambatan atau tantangan? Saat presentasi peserta didik ada yang kurang aktif, mungkin disebabkan karena saat pembagian kelompok berdasarkan gaya belajar peserta didik, saat itu ada yang tidak hadir atau sakit dan ada yang tanpa keterangan. Kemudian pas saat pembelajaran berlangsung, peserta didik ini hadir, maka saya menambahkan saja kepada peserta didik yang telah dibagi kelompoknya. Oke, jadi untuk materi ini Bu Aziz ada kekurangan sedikit, ada beberapa siswa yang kurang aktif karena sebelumnya ini siswa ini tidak hadir gitu ya. Karena mereka ada yang sakit, kemudian ada juga yang tanpa keterangan ya. Jadi dimasukkan saja ke kelompok. Oke. Dari hambatan tersebut kira-kira, misalnya di dalam diskusi ini, apa kira-kira langkah ke depannya yang Bu Aziz lakukan supaya pembelajaran ini dilakukan secara maksimal? Mungkin untuk tahap berikutnya, mulai minggu besok, saya bisa menerapkan atau mengulang kembali gaya belajar mana yang lebih pas untuk anak peserta didik tersebut. Untuk pertemuan-pertemuan berikutnya, saat dalam pembelajaran disesuaikan dengan gaya belajar anak. Seandainya ada anak yang tidak hadir, karena kita sudah mengetahui bagaimana gaya belajarnya, meskipun dalam kelompok tersebut 3-4 orang yang hadir, tidak akan digabungkan dengan kelompok lain meskipun dia dalam keadaan timpang kelompoknya. Luar biasa sekali. Ya, dalam melakukan perubahan nanti Bu Aziz akan melakukan pengelompokan kembali selanjutnya. Jadi yang untuk ini mungkin tidak bisa lagi buat dia pertemuan selanjutnya dikelompokkan berdasarkan gaya belajar. Jadi pengelompokan ini dilakukan secara terus menerus ya di pembelajaran. Oke, Bu Aziz. Nah, terakhir nih Bu Aziz, mungkin refleksi saya sebagai coach Bu Aziz ada sedikit yang perlu saya sampaikan dalam pasca maupun pelaksanaan pembelajaran sampai hari ini. Nah, di waktu pelaksanaan pembelajaran kemarin saya lihat ini diferensiasinya sudah sangat bagus sekali ya Bu Aziz ya. Saya lihat sudah ada kontennya, kemudian prosesnya, dan mungkin produk saya belum lihat. Barangkali menurut saya ini materinya masih ada lagi ya sambungannya, mungkin kedepannya ditambahkan. Kemudian yang kedua Bu Aziz, untuk gaya belajar kinestetik, sebaiknya nanti Bu Aziz tempelkan di dinding itu supaya siswa ini yang suka berjalan-jalan itu kan bisa dibacanya sebagai sumber belajar. Mungkin itu sedikit tambahannya untuk pembelajaran ya. Secara keseluruhan ini saya lihat sudah sangat bagus
pembelajaran yang dilakukan. Kemudian kalau sosial emosionalnya saya lihat ini sudah dilakukan juga. Pertama di awal pembelajaran saya lihat sudah melakukan jika ada teman yang sakit di jenguk ya, kesadaran sosialnya berarti ya sudah nampak bagi saya. Cuma lagi ke depannya nanti perlu ditingkatkan lagi dalam proses maupun di akhir maupun di awal pembelajaran. Ya, itu mungkin refleksi bagi saya. Oke, secara keseluruhan menurut saya bagus. Nah, untuk memaksimalkan ini, bagaimana proses diferensiasi secara maksimal dan sosial emosional dilakukan? Bu Aziz, kira-kira apa yang Bu Aziz lakukan ke depannya untuk memaksimalkan proses pembelajaran ini? Untuk menambah untuk ke depannya, saya akan lebih belajar sama teman sejawat atau mau belajar di media sosial internet, misalnya YouTube, menonton juga ada menerima masukan dari rekan-rekan, atau tadi bisa juga bertukar dengan kawan sejawat masuk ke kelas lain, teman kita juga masuk ke kelas lain untuk sebagai referensi di mana letak kekurangan kita, menambahnya dengan kelebihan teman kita. Luar biasa sekali melibatkan media sosial, kemudian rekan sejawat, kemudian bertanya sama teman-teman yang sudah paham. Ya, luar biasa sekali. Mungkin dalam kedepannya kira-kira untuk belajar maksimal ini kapan nih dimulai untuk pembelajaran lebih baik? Mulai besok sudah bisa dilaksanakan, karena kita kan yang bisa membuat kita lebih baik, lebih baik atau yang bisa mendekati mengajar anak lebih sempurna, tidak dimulai minggu depan, dari besok akan datang juga bisa Pak, ketika kita sudah bertemu dengan kawan lain untuk sharing. Luar biasa ya, mungkin besok baru langsung dilaksanakan ya. Kemudian terima kasih banyak waktunya Bu Ani atas diskusinya di dalam supervisi ini. Mudah-mudahan kita sama-sama belajar dan untuk kedepannya bisa memberikan yang terbaik kepada seluruh peserta didik kita dan rekan-rekan guru sejawat. Oke, terima kasih Bu Aziz. Saya serahkan kepada Bapak PP kita. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali pasca observasi yang dilaksanakan oleh CDP dan oleh teman sejawatnya. Mudah-mudahan ini akan terus berkembang. Penting saya hanya menambahkan aja bahwa kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ini memang perlu secara terus-menerus kita lakukan hendaknya supaya apa yang menjadi tujuan dari proses pembelajaran itu tercapai, di mana dalam aktivitas kegiatan pembelajaran diharapkan kemitraan bisa jalan, yang keduanya proses kreatifnya bisa tumbuh terus. Nah, yang ketiga nanti mampu memaksimalkan potensi peserta didik dan juga potensi kita sebagai pendidik. Nah, kalau ini sudah jalan, insya Allah guru akan nyaman, anak-anak akan senang dan pengetahuan selalu berkembang, keterampilan juga bisa berkembang. Maka anak-anak didik kita tamat SMA, dia masuk perguruan tinggi, ada kenyamanan kita sebagai pendidik dan juga orang tua, yang sehingga sekolah ini memang peningkatan itu secara kontinu bisa dilaksanakan. Terima kasih sekali lagi, luar biasa sekali diskusinya, dengan enjoy, yang penting sehat selalu, dan ibu bapak harus punya moto aktivitas sebanyak apapun kesehatan tetap menjadi idola. Demikian, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.